Siapa sebenarnya Dracula? Kisah hidup Dracula merupakan salah satu contoh bentuk penjajahan sejarah yang begitu nyata yang dilakukan oleh Barat. Jika film Rambo merupakan suatu fiksi yang kemudian direproduksi agar seolah-olah menjadi nyata oleh Barat, maka Dracula merupakan kebalikannya. Tokoh nyata yang direproduksi menjadi fiksi. Bermula dari novel buah karya Bram Stoker yang berjudul Dracula, sosok nyatanya kemudian semakin dikaburkan lewat film-film seperti Dracula's Daughter tahun 1936, Son of Dracula 1943, Horror of Dracula 1958, Nosferatu 1922 yang dibuat ulang pada tahun 1979 dan film-film sejenis yang terus-menerus diproduksi. Lantas siapa sebenarnya Dracula itu? Dalam buku berjudul Dracula Pembantai Umat Islam dalam Perang Salib karya Hypatia Snezina, sosok Dracula dikupas secara tuntas. Dalam buku ini dipaparkan bahwa Dracula merupakan pangeran Wallachia keturunan Vlad Dracul. Dalam uraian Hypatia tersebut, sosok Dracula tidak bisa dilepaskan dari menjelang periode akhir Perang Salib. Dracula dilahirkan ketika peperangan antara kerajaan Turki Ottoman sebagai wakil Islam dan kerajaan Hongaria sebagai wakil Kristen semakin memanas. Dua kerajaan tersebut berusaha saling mengalahkan untuk memperebutkan wilayah-wilayah yang bisa dikuasai, baik yang berada di Eropa maupun Asia. Puncak dari peperangan ini adalah jatuhnya Konstantinopel, benteng Kristen, ke dalam penguasaan kerajaan Turki. Dalam Perang Salib, Dracula merupakan salah satu panglimanya. Dalam perang inilah Dracula banyak melakukan pembantaian terhadap umat Islam. Hypatia memperkirakan jumlah korban kekejaman Dracula mencapai 300.000 umat Islam. Korban-korban tersebut dibunuh dengan berbagai cara, yang cara-cara tersebut bisa dikatakan sangat biadab, yaitu dibakar hidup-hidup, dipaku kepalanya, dan yang paling kejam adalah disulap. Penyulaan merupakan cara penyiksaan yang amat kejam, yaitu seseorang ditusuk mulai dari anus dengan kayu sebesar lengan tangan orang dewasa yang ujungnya dilancipkan. Korban yang telah ditusuk kemudian dipancangkan sehingga kayu sulam menembus hingga perut, kerongkongan atau kepala. Sebagai gambaran bagaimana situasi ketika penyulaan berlangsung, berikut pemaparan Hypatia. Ketika matahari mulai meninggi, Dracula memerintahkan penyulaan segera dimulai. Para prajurit melakukan perintah tersebut dengan cekatan seolah robot yang telah diprogram. Begitu penyulaan dimulai, lolong kesakitan dan jerit penderitaan segera memenuhi segala penjuru tempat itu. Mereka umat Islam yang malang ini sedang menjemput ajal dengan cara yang begitu mengerikan. Mereka tak sempat lagi mengingat kenangan indah dan manis yang pernah mereka alami. Tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi korban penyulaan, tapi juga bayi. Hypatia memberikan pemaparan tentang penyulaan terhadap bayi sebagai berikut. Bayi-bayi yang disulap sempat menangis lagi karena mereka langsung sekarat begitu ujung sulam menembus perut mulutnya. Tubuh-tubuh para korban itu meregang di kayu sula untuk menjemput ajal. Kekejaman seperti yang telah dipaparkan di atas itulah yang selama ini disembunyikan oleh Barat. Menurut Hypatia, hal ini terjadi karena dua sebab. Pertama, pembantaian yang dilakukan Dracula terhadap umat Islam tidak bisa dilepaskan dari Perang Salib. Negara-negara Barat yang pada masa Perang Salib menjadi pendukung utama pasukan Salib tak mau tercoreng wajahnya. Mereka yang getol mengorek-ngorek pembantaian Hitler dan Pol Pot akan enggan membuka borok mereka sendiri. Hal ini sudah menjadi tabiat Barat yang selalu ingin menang sendiri. Kedua, Dracula merupakan pahlawan bagi pasukan Salib. Betapapun kejamnya Dracula, maka dia akan selalu dilindungi nama baiknya. Dan sampai saat ini, di Rumania Dracula masih menjadi pahlawan. Sebagaimana sebagian besar sejarah pahlawan-pahlawan, pasti akan diambil sosok superhero-nya dan dibuang segala kejelekan, kejahatan, dan kelemahannya. Guna menutup kedok kekejaman mereka, Barat terus-menerus menyembunyikan siapa sebenarnya Dracula. Seperti yang telah dipaparkan di atas, baik lewat karya fiksi maupun film, mereka berusaha agar jati diri dari sosok Dracula yang sebenarnya tidak terkuak. Dan harus diakui usaha Barat untuk mengubah sosok Dracula dari fakta menjadi fiksi ini cukup berhasil. Ukuran keberhasilan ini dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat, khususnya umat Islam sendiri, yang mengetahui tentang siapa sebenarnya Dracula. Bila jumlah mereka dihitung, bisa dipastikan amatlah sedikit. Dan kalaupun mereka mengetahui tentang Dracula, bisa dipastikan bahwa penjelasan yang diberikan tidak akan jauh dari penjelasan yang sudah umum selama ini, bahwa Dracula merupakan vampir yang haus darah. Selain membongkar kebohongan yang dilakukan oleh Barat, dalam bukunya Hypatia juga mengupas makna salib dalam kisah Dracula. Seperti yang telah umum diketahui bahwa penggambaran Dracula yang telah menjadi fiksi tidak bisa dilepaskan dari dua benda, yaitu bawang putih dan salib. Konon kabarnya hanya dengan kedua benda tersebut Dracula akan takut dan bisa dikalahkan. Menurut Hypatia, penggunaan simbol salib merupakan cara Barat untuk menghapus pahlawan dari musuh mereka, pahlawan dari pihak Islam, dan sekaligus untuk menunjukkan superioritas mereka. Siapa pahlawan berusaha dihapuskan oleh Barat tersebut? Tidak lain adalah Sultan Mahmud II atau di Barat dikenal sebagai Sultan Mehmed II. Sang Sultan merupakan penakluk Konstantinopel yang sekaligus penakluk Dracula.
Dialah yang mengalahkan dan memenggal kepala Dracula di tepi danau Snagov. Namun kenyataan ini berusaha dimungkiri oleh Barat. Mereka berusaha agar mereka lah yang bisa mengalahkan Dracula. Maka diciptakanlah sebuah fiksi bahwa Dracula hanya bisa dikalahkan oleh salib. Tujuan dari semua ini selain tidak mengaburkan peranan Sultan Mahmud II, juga sekaligus untuk menunjukkan bahwa mereka lah yang paling superior yang bisa mengalahkan Dracula si haus darah. Dan sekali lagi usaha Barat ini bisa dikatakan berhasil. Selain yang telah dipaparkan di atas, buku Dracula Pembantai Umat Islam dalam Perang Salib karya Hypatia Snaizha ini juga memuat hal-hal yang selama ini tersembunyi sehingga belum banyak diketahui oleh masyarakat secara luas. Misalnya tentang kuburan Dracula yang sampai saat ini belum terungkap dengan jelas, keturunan Dracula, macam-macam penyiksaan Dracula, dan sepak terjang Dracula yang lainnya. Kesimpulan, suatu penjajahan sejarah tidak kalah berbahayanya dengan bentuk penjajahan yang lain dalam hal politik, ekonomi, budaya, dan lainnya. Penjajahan sejarah ini dilakukan secara halus dan sistematis, yang apabila tidak jadi, maka kita akan terperangkap di dalamnya. Oleh karena itu, sikap kritis terhadap sejarah merupakan hal yang amat dibutuhkan agar kita tidak terjerat dalam penjajahan sejarah. Sekiranya buku karya Hypatia ini walaupun masih merupakan langkah awal, bisa dijadikan pengingat agar kita selalu kritis terhadap sejarah, karena ternyata penjajahan sejarah itu begitu banyak ada di depan kita. Wikipedia pun bahkan mengonfirmasi eksistensi historis Dracula yang membantai ribuan muslim dengan cara menusuk atau mensulap atau impact. Allahu a'lam bishawab.